Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3467 Kartu Truf Alexis. Bukan dari kota Senturi. Pria berwajah kuda dan pria botak itu memandang Alexis seperti orang bodoh. Keduanya, pria berwajah kuda bernama Murphy, dan pria botak bernama Nigel, adalah polisi kota Senturi ini, di istana Tuan Kota. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Alexis bukan dari emas? Tapi sekarang, penguasa kota sangat membutuhkan tenaga kerja di pertambangan, oleh karena itu, bahkan jika Murphy dan Nigel memaksa Alexis untuk digunakan sebagai pekerja, penguasa kota tidak akan menyalahkan mereka, dan bahkan mungkin memberi mereka hadiah. Namun, tidak apa-apa untuk membiarkan Alexis pergi, sederhananya, itu semua tergantung pada bagaimana keduanya berurusan dengan Alexis. Jika Alexis tahu minat dan tahu bagaimana menjadi seseorang, mereka secara alami tidak akan mempermalukan Alexis. Terus terang, keduanya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Alexis. Tapi sekarang, Alexis mengatakan bahwa dia bukan dari kota Senturi. Hah, naif sekali. Pria botak Nigel berkata dengan sangat jijik, "Wah, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Saya tidak peduli apakah kamu berasal dari kota Senturi atau tidak. Sekarang, karena kamu telah melangkah ke kota Senturi, kamu harus bertindak sesuai dengan aturan kota Senturi, mengerti? Atau apakah Anda berpikir, mengapa tidak ada penjaga di luar gerbang kota? Hehe, bahkan jika Anda benar-benar bukan dari kota Senturi, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bodoh. Sekarang, saya akan memperingatkan Anda untuk yang terakhir kalinya, pergi bersamaku." Setelah itu, Nigel berbalik dan tidak berniat memberi Alexis kesempatan untuk berbicara sama sekali. Ekspresi ganas melintas di wajahnya. Jika anak ini tidak tahu bagaimana memujinya, dia tidak akan keberatan. Ajari dia apa aturannya. Pada saat ini, suara pria yang dingin terdengar di telinga keduanya, "Tidak ada yang mengajarimu, bagaimana berbicara." Dalam sekejap, seluruh jalan menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Alexis dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. "Apa yang kamu bicarakan, nak?" Jika Alexis menawarkan bantuan dan memuji Nigel dan Murphy, dia tidak perlu dipaksa untuk menambang di tambang sama sekali. Tapi sekarang, Alexis malah mempertanyakan di depan umum bagaimana mereka berdua berbicara. Alam dewa ada pada tahap awal, dan bertanya bagaimana dua kekuatan lapisan keempat alam leluhur suci mengatakan apa yang mereka katakan. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa itu kematian? Sekarang, itu tidak bisa diselesaikan dengan dikirim ke tambang. Nigel berbalik dan menatap Alexis dengan Murphy, matanya merah, pembuluh darah di dahinya melonjak, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa marah lagi. Sudah berapa tahun? Karena mereka berdua menjadi petugas polisi dari rumah Tuan Kota, mereka dihitung di kota Senturi, kan? Mereka bahkan tidak ingat sudah berapa tahun mereka tidak dipermalukan dan ditanyai di depan umum seperti ini. Terlebih lagi, itu hanya alam dewa belaka. Ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah?
Kekuatan 4 lapis dari alam leluhur suci di sekitar mereka berdua meletus dalam sekejap seperti badai dahsyat, berguling ke arah Alexis dan menghancurkannya. Orang-orang di sekitar penonton tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka sedikit, meskipun 4 lapis dari alam leluhur suci tidak jarang di alam ekstrateritorial, itu juga dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Pada saat ini, semburan napas, meskipun tidak ditujukan pada Pada saat ini, semburan napas, meskipun tidak ditujukan pada penonton, itu juga menyebabkan darah mereka melonjak dan wajah mereka pucat. Anda harus tahu bahwa sebagian besar orang yang hadir adalah kultivator di bawah tahap tengah alam leluhur suci. Dapat dilihat bahwa kekuatan keduanya jelas tidak lemah. Semua orang memandang Alexis dengan sedikit kasihan. Di dunia ini, kekuatan selalu merupakan kualifikasi yang kuat, dan yang lemah juga ingin menjadi kuat. Nah, ada harga yang harus dibayar. Harga yang sangat menyakitkan. Menurut pendapat mereka, apalagi melawan mereka berdua, Alexis bisa langsung diledakkan sampai titik tanpa terak, kan? Tapi, 1 menit, 2 menit, 3 menit berlalu. Di jalan-jalan kota Senturi, masih sepi dan tidak ada yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah tekanan nafas keduanya, Alexis meledak menjadi kabut darah. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Dari awal hingga akhir, Alexis berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya. Semua orang terlihat sangat bodoh, mereka tidak bisa mempercayai apa yang dilihat mata mereka. Di dunia ini, apakah masih ada alam dewa yang dapat memblokir napas dua kultivator lapisan keempat dari alam leluhur suci? Mungkin ada, tetapi asal-usul kultivator semacam itu jelas tidak sederhana. Secara umum, bahkan jika basis kultivasinya lemah, anak-anak dari keluarga besar akan memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa, atau energi asli yang ditinggalkan oleh yang kuat dalam keluarga, dan seterusnya. Semua orang memandang Alexis, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Mungkinkah bocah yang tampak seperti sampah di alam dewa memiliki latar belakang yang sangat menakutkan? Jika Anda ingin mengandalkan energi asal untuk menahan tekanan dari kultivator 4 lapis dari alam leluhur suci, setidaknya, Anda harus memiliki kekuatan puncak alam dewa, atau bahkan yang pertama. Tahap alam leluhur suci, kan? Kultivator seperti itu juga cukup kuat di wilayah bintang giok di ekstrateritorial. Kali ini, ekspresi Murphy dan Nigel menjadi sedikit jelek. Mungkinkah kali ini mereka menendang pelat besi? Jika ada orang yang benar-benar kuat di belakang Alexis. Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dalam hal ini, bahkan penguasa kota Senturi mungkin tidak dapat menahan mereka, kan? Mata mereka berdua sedikit berubah, dan mereka segera menahan napas. Pria berwajah kuda Murphy tersenyum pada Alexis dan berkata, "Saudara Yul, kan? Baru saja, ada sedikit kesalahpahaman, hehe, mari kita lupakan masalah ini." Nigel juga mengangguk dan berkata, "Baiklah. Namun, Saudara Yul, lebih baik menahan diri ketika Anda keluar. Jika Anda tidak bertemu dua orang baik seperti saudara kita, Anda mungkin menderita kerugian hari ini." Tatapan takjub. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Jika Alexis hanyalah seorang kultivator biasa alam dewa, sekarang, dia tidak bisa mati lagi, kan? Tapi sekarang, Murphy dan Nigel, tapi apa yang harus dikatakan? Akan menderita. Wajah ini sangat tebal sehingga sebanding dengan tembok kota. Jika mereka adalah Alexis, mungkin mereka semua akan marah. Tapi apa yang bisa dilakukan? Banyak orang tidak bisa menahan nafas. Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, bahkan jika Alexis memiliki beberapa latar belakang, tetapi kekuatannya sendiri tidak cukup, dia benar-benar hanya dapat menderita kerugian bodoh.
Tetapi pada saat ini, Alexis tiba-tiba menembak. Sebuah pukulan yang tampaknya bersahaja, membombardir wajah Murphy. Semua orang memandang Alexis dengan tidak percaya, apakah anak ini gila? Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Alexis, pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular? Sekarang, Alexis berani menembak Murphy dengan kekuatannya sendiri. Murphy, di tingkat keempat dari alam leluhur, dengan kultivasi Alexis di alam dewa, bahkan jika Murphy tidak berani membunuh Alexis, Alexis hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri dan menjadi bahan tertawaan. Dalam mata semua orang alam dewa, apalagi kemenangan, bahkan menyakiti Murphy tidak mungkin. Murphy dan Nigel saling memandang dan keduanya melihat niat membunuh di mata masing-masing. Karena Alexis sedang mencari kematian, apakah tidak heran mereka begitu? Bagaimanapun, mereka berdua milik penguasa kota Senturi, bahkan jika Alexis memiliki latar belakang tertentu, mereka tidak berani menyentuh Alexis dengan santai, tetapi bagaimana jika Alexis mengambil gambar terlebih dahulu? Kemudian, sifatnya benar-benar berbeda. Alexis memprovokasi keagungan seluruh kota Senturi. Itu secara langsung menyinggung Tuan Kota Senturi. Tatapan ganas muncul di mata Murphy, dan tubuhnya penuh dengan energi spiritual. Di tangan kanannya, petir ungu muncul, tinju yang keras seperti petir yang membelah langit, meraung. Begitu niat tinju keluar, semua orang merasakan esensi dan darah di tubuh, gelombang turbulensi, dan napas tidak lancar, seolah-olah seseorang telah menghancurkan tinju di dada. Mereka menatap Murphy dengan ngeri di mata mereka. Niat tinju ini sangat kuat. Pada saat yang sama, dia memandang Alexis dengan lebih kasihan. Alexis ini terlalu sial. Siapa yang tidak pandai memukul, selain Murphy? Murphy, tetapi di sekitar kota Senturi, ada seorang kultivasi tinju kecil yang terkenal. Tinju yang dia kembangkan adalah keterampilan bela diri yang agak maju, yang dikenal karena kekuatannya. Bisa dibayangkan betapa tragisnya akhir Alexis. Murphy tersenyum kejam, dan berkata kepada Alexis, karena Tuan Muda Yul ingin berlatih tinju, maka mari kita berikan beberapa petunjuk. Saat berikutnya, Murphy berteriak keras, guntur tinju naga. Dengan pukulan, tanda tinju yang diselimuti cahaya listrik tiba-tiba muncul di udara, memancarkan napas yang sangat menakutkan, dan membombardir Alexis, jadi kemanapun dia lewat, guntur terus berlanjut, dan ruang yang sangat stabil di alam ekstrateritorial itu penuh dengan retakan. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Namun, yang membingungkan mereka adalah bahwa sampai saat ini, Alexis masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Bahkan ada senyum menghina di sudut mulutnya. Bagaimana ini? Mata semua orang sedikit berkedip. Mungkinkah Alexis punya kartu truf lain? Bab 3468 Keluarga Sergei. Tapi, tidak peduli seberapa kuat kartu truf itu, tanpa tingkat kekuatan tertentu, itu tidak akan efektif. Apa yang akan dilakukan Alexis? Semua orang tidak bisa tidak penasaran dan menantikannya. Di bawah tatapan mereka, tinju Alexis dan tanda tinju guntur akhirnya bertabrakan. Di wajah Murphy, ekspresi yang sangat garang dan bahagia melintas. Alexis selesai. Meskipun, ketika dia menembak, dia samar-samar menarik sedikit kekuatan. Pukulan ini tidak akan meledak dengan kekuatan penuh, dan itu akan mengorbankan nyawa Alexis, tetapi cedera serius benar-benar tak terhindarkan. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Itu tampak sangat menakutkan, seolah-olah tanda tinju guntur dengan kekuatan menghancurkan dunia hancur pada saat bertabrakan dengan tinju Alexis. Itu pecah seperti pasir. Dan tinju Alexis masih bergerak maju. Pukulan acak Alexis ternyata hidup, benar-benar menghapus tanda tinju petir Murphy. Murphy bodoh,
Nigel bodoh, dan semua orang terlihat bodoh. Apa yang mereka lihat? Ini tidak mungkin benar. Ada dewa di alam, dan dengan pukulan biasa, benar-benar menghapus pukulan Murphy yang kuat itu. Bukannya mereka belum pernah mendengar tentang orang jenius yang bisa melompati dan bertarung, tapi, pasti ada batasnya. Alexis, di mana lompatan pertempurannya? Ini benar-benar pertempuran di atas langit. Kesenjangan antara alam dewa dan 4 lapisan alam leluhur seperti jurang maut, tetapi jurang ini dilintasi oleh Alexis. Pada saat ini, wajah Murphy sangat pucat, bagaimana mungkin dia masih kejam dan bahagia. Tubuhnya bergetar, dan dia ingin menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindarinya. Namun, sampai saat ini, Murphy tiba-tiba menyadari bahwa pukulan yang tampaknya tidak menyenangkan ini memberinya perasaan yang tak terhindarkan. Tinju Alexis seperti jaring, datang ke arahnya. Tidak bisa melarikan diri. Bagaimana? Jiwa Murphy akan runtuh di depan tinju ini seperti gerbang neraka. Setelah 1/1000 napas, pukulan itu mengenai wajah Murphy. Bang bang bang. Ledakan tumpul, semburan kabut darah, meletus di atas kepala Murphy, dan seluruh tubuh Murphy, seperti bola meriam, terbang keluar dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang sangat cepat, dan dengan ledakan keras, itu menghancurkan sebuah bangunan di belakangnya menjadi berkeping-keping. Keheningan yang mati, seperti lubang hitam abadi, menyelimuti seluruh jalan yang panjang. Semua orang melihat bahwa kepalanya hampir pecah, dan itu bukan lagi manusia. Murphy, yang sekarat di reruntuhan, tubuhnya bergetar tak terkendali. Berdiri ke atas. Terlalu menyedihkan. Monster macam apa Alexis ini? Pada saat ini, semua orang menundukkan kepala, dan mereka bahkan tidak berani menatap Alexis lagi. Alexis, di sisi lain, memandang Murphy, yang sedang sekarat, dan berkata, apakah ini yang kamu bicarakan? Alexis memandang Murphy dengan dingin, dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Jika dia hanya seorang kultivator alam dewa biasa, sekarang, apalagi cedera serius, dia mungkin telah dihancurkan oleh napas Murphy dan Nigel, kan? Menghancurkan kepala Murphy sampai pecah saja sudah dianggap baik. Namun, dalam pukulan Alexis, ada jejak jalan penghancuran, dan Murphy mungkin menghadapi beberapa masalah jika dia ingin pulih. Tentu saja, itu bukan masalah besar, hanya butuh sedikit waktu. Tidak terlalu lama, dengan kultivasi Murphy, diperkirakan 10.000 tahun sudah cukup. Alexis tersenyum sensual, dia selalu sangat terukur saat memulai, bukan? Dia menoleh perlahan, dan menatap Nigel, yang seluruh tubuhnya seperti terong dipukuli oleh embun beku, lemah dan sedikit gemetar. Alexis tersenyum sedikit dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Ingin buat aku tenang sedikit. Pada saat ini, wajah sengit Nigel penuh dengan air mata. Di mana dia menendang pelat besi kali ini? Jelas, dia melompat ke kawah yang mendidih. Segera setelah dia menggertakkan giginya, dia berlutut di depan Alexis tanpa ragu-ragu, dan bersujud dengan panik, Tuan Muda Yul, saya buta, saya mohon Anda melepaskan saya, tolong. Biarkan aku pergi. Alexis tersenyum dingin dan berkata, hehe, kamu tidak bisa begitu naif, kan? Nigel mendengar kata-kata itu, darahnya mengalir ke belakang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang mengerikan, dan jantungnya melompat keluar dari hatinya. Dada. Ketika dia melihat ke atas, dia hanya ingin menjawab, tetapi sudah terlambat. Dengan satu tendangan, Alexis sudah hanyut. Bang! Ada suara keras lainnya, tendangan ini menyapu keras kepala botak Nigel, dan tubuh Nigel terbang keluar, menabrak gedung tinggi, dan napasnya sekarat. Semua orang melihat dua alam leluhur 4 lapis ini kultivator yang dipukuli seperti anjing oleh Alexis, dan mereka tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur. Sangat kejam.
Pemuda yang tampaknya acuh tak acuh ini menggerakkan tangannya dan penuh dengan kekejaman. Alexis tidak peduli dengan mata orang lain, dia bergerak lurus dan berjalan menuju restoran yang agak besar di kota Senturi. Alam atas dan alam ekstrateritorial mendekat ketika Kirana pergi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di alam ekstrateritorial dalam kata-katanya, dan dia tidak kembali ke alam atas. Jika Anda ingin menyelidiki seseorang, tidak ada keraguan bahwa restoran adalah pilihan terbaik. Selain itu, Kirana memberinya 100.000 batu spiritual kelas atas saat itu. Batu Suanyuan adalah mata uang yang digunakan di alam ekstrateritorial dan alam atas, mirip dengan batu roh di benua kontinental, tetapi konsentrasi dan kualitas aura yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan batu roh sama sekali. Restoran ini disebut Paviliun Bavarian. Begitu Alexis melangkah ke dalamnya, matanya bersinar. Tidak peduli dekorasi, dupa, meja dan kursi, dan lainnya, Paviliun Bavarian ini tampak sangat mewah. Tanpa kehilangan keanggunan, seperti level sangat langka di kerajaan surgawi, dan restoran yang bisa melakukan ini pasti yang teratas. Tapi, di alam ekstrateritorial dan alam atas, Paviliun Bavarian ini hanyalah sebuah restoran biasa di kota kecil. Dalam beberapa saat, nama pria kejam Alexis samar-samar tersebar di kota Senturi. Pada saat yang sama, di istana penguasa kota-kota Senturi, ada seorang pria mengenakan jubah putih bulan, dengan giok indah memancarkan aura kuning tergantung di pinggangnya, seorang pria dengan temperamen mewah dan wajah tampan. Memegang cangkir teh di tangannya, duduk santai. Di ruang tamu, ada teh harum yang memancarkan energi spiritual yang kuat. Tiba-tiba, sesosok melintas di luar istana, dan berjalan dengan seorang pria parubaya yang bermartabat mengenakan jubah emas hitam dan karakter nasional dengan mata harimau ganda di wajahnya. Orang ini adalah pemilik kota-kota Senturi, Warner. Warner adalah seorang pria dengan wajah yang luar biasa. Di kota Senturi ini, dia hampir tidak peduli dengan siapapun, agung dan mendominasi, tetapi saat dia berjalan ke ruang tamu ini, dia penuh dengan senyum, dan dia menertawakan pemuda itu. Tuan Muda Sergei, aku minta maaf membuatmu menunggu. Pemuda berjubah putih ini, bernama Narbi, berasal dari keluarga Sergei di Yuanshan. Pegunungan Asten, tidak jauh dari kota Senturi, meliputi area seluas puluhan ribu kilometer. Di pegunungan, ada urat spiritual kecil, jadi ada banyak keluarga seni bela diri, dan bahkan sekte kecil, yang telah menetap dan berakar di pegunungan Asten. Di pegunungan, sejak 10.000 tahun yang lalu, telah ada keluarga seni bela diri dengan tradisi panjang, yaitu keluarga Sergei. Oleh karena itu, keluarga Sergei ini juga disebut keluarga Sergei di Gunung Asten oleh orang-orang wilayah Bintang Giok. Narbi adalah putra langsung dari keluarga Sergei di Yuanshan. Ini juga alasan mengapa Warner memiliki sikap seperti itu terhadap Narbi. Narbi meletakkan cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Tuan Kota Warner, hentikan gosip, saya tidak tahu apa yang saya minta untuk Anda lakukan, bagaimana kabar Anda?" Bab 3469 Nama keluargaku memang Yul. Jika itu adalah orang lain yang berani berbicara dengan Warner dengan sikap seperti itu, saya akan dilakukan sejak lama, tetapi menghadapi Narbi, Warner menahan senyumnya dan berkata dengan ragu-ragu, "Ini. Tunggu sebentar, nak. Saya telah mengaktifkan para kultivator dari seluruh kota di bawah alam leluhur suci untuk membantu dalam penambangan, saya yakin akan ada berita segera." Pada saat ini, seorang pelayan berpakaian abu-abu tiba-tiba panik. Setelah berlari ke ruang tamu, dia buru-buru berkata kepada Warner, "Ini tidak baik, Tuan Kota Warner." Warner mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, "Tidak melihat, apakah saya menjamu tamu?" Pelayan itu tertegun sejenak, melirik di Narbi, dan menundukkan kepalanya. Warner berkata dengan ringan, "Tuan Muda Sergei bukan orang luar,
ada apa? Mari kita bicarakan. Pelayan itu dengan cepat berkata, Murphy dan Nigel, yang Anda kirim untuk merekrut penambang, terluka parah. Dikatakan bahwa mereka berada di ketika saya direkrut, ada konflik dengan orang-orang. Warner mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah, dan dia melihat Narby di sebelahnya. Pada saat ini, Narby memandang Warner dengan senyum di wajahnya, berdiri dan berkata, sepertinya hal-hal yang saya percayakan tidak berjalan dengan baik, yang membuat Tuan Kota Warner sangat malu. Dalam hal ini, bagaimanapun, meskipun kota Senturi kaya akan emas misterius, ibu dari emas misterius tidak hanya ditemukan di sini. Mata Warner bersinar terang, dia tidak boleh melepaskannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat keluarga Sergei, bukan untuk sebutkan cabang bisnis yang digunakan Narby untuk ditukar dengan induk emas, tetapi sesuatu yang sangat dia butuhkan. Segera, Warner menoleh dan berteriak pada pelayan, siapa itu? Siapa itu? Siapa yang berani melanggar perintah penguasa kota? Beberapa hari yang lalu, Narby menemukan Warner dan memintanya untuk membantu mengumpulkan sepotong emas misterius. Induk emas ini jauh lebih tinggi dari emas biasa, dan itu sangat berharga. Pada saat yang sama, ia memiliki properti yang sangat istimewa. Induk emas mendalam, ketika pertama kali ditambang, memancarkan cahaya ungu emas, yang sangat mempesona, tetapi setelah disimpan untuk waktu yang lama, meskipun keefektifannya tidak akan berkurang, aura ungu emas akan menghilang dengan sendirinya. Karena itu, jika Anda ingin menggunakan induk emas yang dalam ini untuk menempa harta, Anda harus memperbaikinya menjadi alat ketika baru saja ditambang, sehingga cahaya emas ungu ini dapat dipertahankan selamanya. Ini juga alasan mengapa Warner memerintahkan perekrutan paksa para penambang. Tapi sekarang, ada sesuatu yang bodoh tentang perekrutan itu, ada yang melompat untuk menentangnya. Kebetulan Narby mengetahuinya. Bukankah ini membuatnya kehilangan muka di depan Narby? Apa yang akan keluarga Sergei pikirkan tentang dia? Bahkan masalah sepele tidak dapat dilakukan dengan baik, bagaimana saya masih memiliki kualifikasi untuk berteman dengan keluarga Sergei? Dan semua ini karena bocah yang tidak patuh itu. Dalam sekejap, Warner membenci Alexis. Namun, ada juga sedikit kecurigaan di matanya. Semua kultivator yang dia rekrut berasal dari alam leluhur suci. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa melukai Murphy dan Nigel secara serius? Pelayan itu berkata, menurut berita, anak bernama Alexis memasuki paviliun Bavarian. Begitu Alexis duduk di paviliun Bavarian, seorang gadis cantik berjalan sambil tersenyum dan bertanya, Tuan, apa yang kamu butuhkan? Alexis berkata, mari kita pasang beberapa tanda tokomu. Setelah gadis itu pergi, percakapan beberapa pria di meja yang berdekatan diteruskan ke telinga Alexis. Salah satu pria yang mengenakan mahkota batu giok berkata, pernahkah Anda mendengar bahwa Jolie akan menikah baru-baru ini? Pria dengan mahkota batu giok itu tersenyum dan berkata, jika bukan dia, siapa lagi? Pria kulit putih gemuk lainnya berkata dengan curiga, Dewa Pemurnian Bingshan. Di mana Anda mendengar berita ini? Tidak mungkin, kan? Saya ingat bahwa dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah menikah seumur hidup. Pria dengan kulit putih gemuk itu masih menatap pria mahkota giok dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata, berita itu telah menyebar. Saya ingat Sekte Mata Dewa, dan itu tidak ada hubungannya dengan Puncak Dewa Pemurnian, kan? Puncak Dewa Pemurnian bagaimana pernikahannya menyebar ke Sekte Mata Dewa? Pria di mahkota batu giok tersenyum misterius. Karena Puncak Dewa Pemurnian, kali ini, gadis misterius bernama Kirana telah direkrut secara publik. Di antara semua kekuatan utama di sekitar semua talenta muda yang telah diundang telah datang. Alexis, yang sedang minum teh dan menunggu untuk dilayani, tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Kirana. Ini adalah cara yang mudah. Selama 15 hari di alam ekstrateritorial kali ini,
yang paling penting adalah menemukan Kirana. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan Kirana dengan monumen reinkarnasi itu. Tetapi harus bertemu Kirana sesegera mungkin. Tapi, apakah dia akan menikah? Berdasarkan apa yang Alexis ketahui tentang Kirana, bahkan jika dia ingin menikah, dia tidak akan pernah menggunakan metode merekrut semua orang-orang ini, kan? Alexis sedikit mengernyit, berdiri, dan berjalan menuju meja yang berdekatan. Kirana baik kepada kerajaan surgawi, dan dia juga baik kepada Alexis, dan itu lebih terkait dengan monumen reinkarnasi. Dalam hal ini, Alexis tidak dapat mengabaikan masalah ini. Alexis bertanya kepada pria dengan mahkota batu giok, "Saudaraku, dapatkah Anda memberitahu saya secara rinci tentang pernikahan gadis misterius puncak Dewa Pemurnian yang Anda sebutkan tadi?" "Kamu. Alam Dewa." Pria di mahkota batu giok mendengar ini, melirik Alexis, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Apa? Apakah Anda juga tertarik dengan puncak Dewa Pemurnian ini?" "Hehe, puncak Dewa Pemurnian, memang sangat indah, tapi orang kadang-kadang harus melakukan apa yang mereka bisa, tahu. Jika ada terlalu banyak pikiran yang tidak masuk akal, hanya dirimu sendiri yang akan sial." Menurut pendapatnya, kultivator alam dewa seperti Alexis, sama sekali tidak ada kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan ini. Orang-orang menginginkannya, tetapi bakat dan monster dalam kekuatan besar wilayah bintang giok, apa yang bisa Anda lakukan dengan alam dewa belaka? Alexis mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, dan untuk sementara, suasananya tampak sedikit lebih dingin. Pria dengan mahkota batu giok itu acuh tak acuh, dan senyum di wajahnya bahkan lebih intens. Pria di mahkota giok menatap Alexis, sudut mulutnya bergerak, dan dia akan membuat beberapa kata ejekan. Tapi tiba-tiba, pria dengan rambut kusam di sebelahnya mengubah ekspresinya, dia meraih pria dengan mahkota giok, dan berkata dengan suara rendah, "Pria ini, yah. Sepertinya, kejam." Alexis dirasa sangat kejam. Pria di mahkota giok tiba-tiba tersadar ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak berada di tempat kejadian pada saat itu, dia juga mendengar tentang perbuatan Alexis. Bagaimanapun, hal yang mengejutkan terjadi di kota kecil seperti kota Senturi, dan akan sulit untuk tidak menyebarkannya ke seluruh kota. Mata acuh tak acuh, di usia 20-an, di alam dewa, bukankah ini Alexis, atau siapa? Pria di mahkota giok memandang Alexis dan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur, tubuhnya sedikit gemetar. Mengapa gemetar? Karena Alexis kuat, Alexis kejam. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika Alexis mengalahkan Murphy dan Nigel seperti itu, akan lebih baik untuk membunuh mereka secara langsung. Sikap pria dengan mahkota giok berubah 180 derajat dalam sekejap, seperti kelinci yang ketakutan, dia dengan hati-hati menundukkan kepalanya ke Alexis dan bertanya, "Kamu? Apakah kamu Tuan Muda Yul?" Alexis berkata dengan ringan, "Ini saya."